Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau alqa ma'azirah, walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya, ini adalah ciri tanda bahwa memang yang namanya makhluk, terutama ini tentang Al-Quran, adalah manusia. Walaupun Al-Quran itu untuk kaum jin dan manusia, adalah bahwa kedua makhluk ini memang memiliki kekeras kepalaan yang sangat amat. Kalau di dunia dia masuk penjara, mungkin dia masih bisa memiliki strategi untuk tetap nyaman di penjara. Apalagi kalau kasus-kasus bos-bos mafia narkoba, bos-bos mafia korupsi, bos-bos tai kucing dan lain sebagainya, itu bagaimana cara menyogok sipir, membuat kamar-kamar mewah, membuat geng-geng antar teman-teman di penjaranya sehingga dia menjadi raja meskipun dia di dalam penjara. Namun ketika di hadapannya adalah Allah, ketika di hadapannya adalah malaikat Jabaniyah, boro-boro bisa berpikiran seperti itu. Adalah bagaimana dia sedapat mungkin, selama mungkin berdebat dengan para malaikatnya Allah, berdebat dengan apa yang menjadi saksi-saksi pemberat dia untuk masuk neraka itu. Maka dia mengemukakan alasan-alasan dia melakukan itu. Pasti Allah paham betul lah. Bagaimana dia tidak paham, orang dia menciptakan manusia. Pencipta mobil Honda, pencipta mobil Toyota dan lain sebagainya, itu tidak perlu diajarin lagi tentang spare part, tentang body, tentang sasis, tentang lain sebagainya. Nggak perlu diajarin lagi. Dia yang menciptakan mobil itu. Dia yang tahu kelemahan mobil itu. Dia yang tahu kelebihan mobil itu. Nah, ini Allah menciptakan manusia. Dia juga tahu ini pasti akan keras kepala ini orang, akan keras kepala ini jin. Meskipun gajah sebesar gunung di depan matanya itu sudah tampak jelas, pasti akan membatu, pasti akan ngeyel, mengemukakan alasan-alasan dia untuk bermaksiat, dia untuk melakukan kejaliman, dia untuk melakukan kemudoratan, pasti. Dan lagi-lagi pasti nanti yang disalahkan pada akhirnya adalah ini karena perbuatan iblis. Makanya Allah beri gambaran tentang masa depan kepada Muhammad. Katakan ketika mereka menunjuk tangannya kepada iblis, iblis akan bersaksi seperti ini. Kenapa kalian menyalahkan aku? Aku ini orang yang paling takut sama Allah. Sementara kalian itu tidak ada takut-takutnya sama Allah. Jangan dikira iblis goblok. Kalau paham Anda mengajarkan adalah iblis adalah goblok, tolol, bego, salah. Justru dia menjadi oposisi Adam ketika Adam disujuti oleh para malaikat. Karena dia merasa layak sebenarnya. Karena dia tidak memiliki kerendah hatian, tidak memiliki sifat-sifat kebaikan di dalam dirinya. Hasut, iri, dengki, merasa menjadi anjingnya Allah sampai detik ini. Begitu. Bersyukurlah kalau masih didapat di dalam hatimu hidayah untuk sedikit saja bertobat, takut kepada Allah. Ya, bahkan bertakwa itu kita nggak perlu mikirin Imam Khomeini yang merevolusi Iran, tidak perlu. Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali, tai kucing segala macam, tidak perlu. Bertakwa aja tingkat yang paling rendah, takut.
Terselip aja rasa takut engkau kepada Allah, bukan selainnya. Kau sudah masuk level takwa. Gak ujuk-ujuk kau langsung sholat 5 waktu. Puasa tiap hari gak ujuk-ujuk seperti itu. Bayi juga perlu merakak dulu untuk tahu apa artinya jatuh. Jangan penyesalan-penyesalanmu itu terjadinya nanti di hari penghisapan. Ini mah bukannya so tahu, bukannya so suci. Ini mungkin makhluk yang paling kotor yang pernah Allah ciptakan bahkan. Karena tidak tahu bagaimana masa depan nanti. Tapi setidak-tidaknya jangan penyesalan-penyesalan yang akan terjadi adalah di hari penghisapan. Sudah tidak ada lagi penyesalan. Penyesalan sebaik-baiknya di bumi meskipun tersisa waktu 1 detik. Menyesali, takut. Sebisa mungkin mengucapkan syahadat sebelum malaikat maut menjemput. Setidak-tidaknya ada password. Akan lari kemana, akan menuju kemana, akan menjadi pengikut siapa. Ayat ke-15 surat Al-Qiyamah adalah benar-benar ini adalah bentuk-bentuk orang yang sudah sangat keras kepala. Sudah diberi berbagai macam bukti perbuatan-perbuatannya. Saksi, bahkan dari kidir, bahkan dari malaikat, bahkan dari dirinya sendiri, tetap dia mengemukakan alasannya. Dan ada semacam apa sih namanya kalau lubang yang sangat kecil itu, ini adalah takdir darimu aku masuk neraka. Kenapa engkau tidak memberi aku? Terus tuh, setidak-tidaknya tolong aku pada saat itu, tiba-tiba aku masuk neraka. Itu pasti takdir akhirnya yang menjadi benteng pertahanan dirinya. Kenapa kau tidak hidupkan aku sehingga aku menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa sehingga aku masuk surgamu? Engkau telah menjalimi aku kayak kucing. Allah sudah memperlihatkan begitu banyak agama di dunia, sudah memperlihatkan begitu banyak kuburan di dunia, sudah memperlihatkan begitu banyak buku-buku kebaikan, buku-buku kesusastraan yang menuju kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Gak ada. Makanya Allah katakan ini hanya karena nafsihi basiro, nafsumu itu yang terlampau besar. Bukan hanya sebatas hubungan kelamin. Salahnya kita tuh di situ, maksiat itu selalu dihubungkan dengan orang ngentot, bukan. Maksiat itu adalah engkau memenggal kepala saudaramu sendiri hanya karena berbeda mazhab, itu juga maksiat. Entah ini bagaimana ini logika tentang kemaksiatan ini hanya selalu dihubungkan dengan proses ranjang. Dari orang yang paling bego sampai orang yang paling pintar. Orang kalau udah maksiat itu pasti proses ranjang. Bagaimana kau tidak bermaksiat kepada Allah? Kau mengaku dia kaya tapi kau merampok uang negara. Kau menipu banyak orang. Kau telah mengambil banyak hak orang. Itu jauh lebih maksiat dari gesekan vagina dan penis. Sekali lagi, ya. Ini harus dibongkar tentang maksiat-maksiat ini. Orang maksiat itu identik dengan orang minum minuman keras di pub. Orang melakukan hubungan kelamin sebelum nikah, kumpul kebo dan lain sebagainya. Sekali lagi Allah mah ketawain kalau iblis bisa membuat manusia seperti itu, diketawain. Pasti bisa iblis. Aku ciptakan manusia dan jin itu dengan hawa nafsu, pasti bisa. Semudah membalikan telapak tangan. Ini maksiat-maksiat yang sangat
biadab ini nih yang banyak merugikan, yang tidak dipahami oleh sebagian besar umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin.